Jangan mendekat. Aku tidak menggores mobil ini. Bukan kamu. Goresan ini setidaknya 500.000. Kami tidak akan mempersulitmu hari ini. Jika kamu melayani kami dengan baik, kita anggap impas. Jangan. Siapa yang berani menindas adikku? Lalu, aku dipaksa naik gunung oleh guru untuk berkultivasi. Aku ingin tahu bagaimana kabar ibu, ayah. Dari mana anjing liar ini berasal? Apa kalian tahu siapa kami? Pendukung kami adalah keluarga Lem. Seluruh area ini milikku. Seseorang, potong tangan dan kakinya. Buang dia ke gunung. Di kekacauan primordial. Berkumpul. Ada apa ini? Lien dan yang bersatu cium. Jangan-jangan cium aku. Aku tidak bisa menahan diri. Kenapa bisa ada ilmu siluman? Langit dan bumi terbalik. Kakak. Tolong, kasihanilah aku. Aku akan jadi anjingmu mulai sekarang. Aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Baiklah, sesuai keinginanmu. Berubah. Jika kau tidak bertingkah seperti manusia yang benar, maka rasakan menjadi anjing. Kakak. Apakah itu kamu? Xiaoran. Kakak sudah kembali. Kakak, kamu tiba-tiba menghilang waktu itu. Ibu dan ayah menghabiskan semua tabungan mereka. Mencoba mencarimu. Kemudian, mereka ditangkap oleh keluarga besar. Biarkan aku menggunakan mata langitku untuk melihat. Buka. Aneh, ada energi yang kuat, mengganggu indera ilahiku. Aku takut, aku harus menunggu sampai setelah melewati kesengsaraan, dan mempelajari satu pikiran mencapai surga. Sebelum aku bisa mencari tahu kebenarannya, jangan khawatir, aku akan menemukan ibu dan ayah. Aku, Lin Feng, telah kembali dari berkultivasi keabadian. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menindas keluargaku. Xiaora, aku akan menunjukkan trik sulap padamu, membalik langit dan bumi penuh. Kakak, kamu hebat. Apa yang kalian berdua lakukan? Kau menyemprotkannya ke seluruh baju kakakku. Bicara, apa yang harus kulakukan? Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Itu Huang Qiuxian dari Di Waitan. Dia telah merenggut cukup banyak nyawa selama bertahun-tahun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mereka punya ahli-ahli terbaik di bawah mereka. Dia sendiri bahkan seorang seniman bela diri alam kuning. Anak ini pasti mati. Harmoni membawa kekayaan. Jangan pedulikan anak ini. Pergi sana. Aku benci orang sepertimu yang tidak punya keahlian dan tidak berguna membela orang lain. Bicara, apa yang harus dilakukan tentang ini? Apa yang ingin kamu lakukan tentang ini? Kalau begitu aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, bayar baju kakakku. 88.000 totalnya. Kedua, suruh gadis ini menemani kakakku semalam. Kamu. Apa ini? Apa yang terjadi? Bagaimana Daozai bisa terlempar? Aura yang sangat kuat. Duduklah, jika kamu tidak ingin terluka. Anak itu sepertinya punya latar belakang. Jadi kau juga seorang seniman bela diri. Kau punya beberapa keahlian. Tapi menurutku, kau hanya seperti badut yang melakukan trik. Tapi aku hanya butuh satu tangan. Dan aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Besok pujian. Akan ada 2 mayat lagi. Sampah. Ingat untuk memberi mereka kompensasi nanti. Kau mencari mati. Kekuatan tinju yang luar biasa. Huang Qiuxian sebenarnya begitu dia muncul. Menggunakan kekuatan penuhnya. Pemuda ini akan berubah menjadi tumpukan daging cincang. Bagaimana mungkin? Pukulan kekuatan penuhku ternyata dengan mudah diterima olehnya. Kakak. Bagaimana kau bisa memukul kakak seperti ini? Ada apa? Mungkinkah dia seorang seniman bela diri tingkat Suan? Kakak, salah paham. Minta maaf pada adikku. Cepat minta maaf. Maaf Nona. Aku tidak setua itu. Nona muda, Huang Qiuxian ini benar-benar pantas disebut seorang veteran yang telah mencari nafkah selama 20 tahun. Dia kehilangan semua harga dirinya. Jangan menindas orang lagi di masa depan. Ya, Ayo pergi. ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Pemuda, kau telah menyebabkan masalah. Huang Qiuxian tidak akan melepaskanmu. Kekuatan di belakangnya. Kau tidak bisa main-main dengannya. Aku akan memberitahumu apa artinya. Ada langit di atas langit. Ketua Ma. Ini Qiuxian. Aku dipukuli di warung makan.
Apa siapa yang begitu berani? Berani membuat masalah di wilayahku? Tunggu saja. Ketua Ma, orang yang memukuli kami ada di sana. Itu mereka. Gadis kecil, jangan berpikir hanya karena kakakmu ada di sini. Kau bisa bertindak sembarangan. Hari ini dengan Tetua Ma di sini, tidak ada yang bisa melindungimu. Pemuda, aku, orang tua ini, seharusnya tidak menindas yang muda. Tapi kau melukai seseorang menggunakan metode jahat. Kau melanggar aturan. Jadi kau berlutut dan bersujud 3 kali kepada Kyosheng. Dan masalah ini akan selesai. Siapa kamu? Bajingan, ini adalah Tetua Ma, pelindung keluarga Leng. Seluruh di Wetan berada di bawah kendalinya. Kau bahkan tidak mengenalinya, dan kau berani berkeliaran di kota Xinhu. Pemuda, cambuk 5 sambaran petirku sangat kuat. Sekali digunakan konsekuensinya tak terbayangkan. Aku tidak ingin menggunakannya hari ini. Perhatikan baik-baik. Apa yang dia coba lakukan? Tetua Ma berhati baik dan murah hati. Dia ingin memecahkan batu bata untuk menaklukkan orang. Benar 5 batu bata dengan 1 tebasan. Lihat itu. Aku, orang tua ini, membelah 5 balok dengan tangan kosong. Membelah 4 batu bata seman. Apa kau mengerti perbedaan antara kau dan aku sekarang? Orang tua ini akan bergerak. Kau tidak bisa menanganinya. Seperti yang diharapkan dari Tetua Ma. Sedang ada guntur. Nah, sekarang kau tahu betapa kuatnya Tetua Ma kan? Apakah kamu sudah memasukkan pakaian di rumah? Aku pikir pakaiannya dibawa masuk. Sudah kamu masukkan atau belum? Anak ini benar-benar berani mengabaikan Tetua Ma. Anak ini jelas-jelas menampar wajahmu. Anak muda, kau menolak tawaran, jadi kau akan menerima hukumannya. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini karena terlalu kasar. Ini adalah kuda-kuda awan dari 5 cambuk beruntun petir. Tetua Ma akhirnya akan bergerak. Lima cambuk beruntun petir, cambuk pertama. Siapa? Siapa yang begitu diam-diam menyerang orang tua ini? Siapa yang bergerak barusan? Mungkinkah pemuda itu? Sama sekali tidak mungkin. Dari jarak sejauh itu, pasti bukan dia. Lagi. Cambuk kedua. Pergeseran bunga pencangkokan kayu. Cambuk ketiga. Cambuk keempat. Cambuk kelima. Aku Kyushin. Kenapa kau memukulku? Apakah Tetua Ma sudah gila? Kenapa dia di luar kendali? Tetua Ma, bangunlah. Bangunlah. Nat, kau benar-benar menggunakan teknik jahat. 5 cambuk bersatu. Dia akan melancarkan jurus besar. Lari. Tetua Ma sudah gila. Lari. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Tetua Ma. Kau baik-baik saja Tetua Ma. Aku ceroboh. Aku tidak menghindar. Anak muda tidak punya kebajikan bela diri. Tetua Ma, dia gagal. Pemuda ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tetua Ma. Gambarlah lingkaran di tanah sebagai penjara. Apa aku bilang kamu boleh pergi? Kakak, kau tidak bisa bertarung lagi. Jika kau terus bertarung, seseorang akan mati. Leluhur kecil, katakan sesuatu. Kakak, besok adalah ulang tahunku. Jangan biarkan orang-orang ini merusak suasana hatimu. Biarkan dia pergi. Dan bayar uang kompensasinya. Ganti rugi. Anak ini punya nyali. Sayang sekali dia menyinggung seseorang dari keluarga Len. Dia tidak akan hidup lama. Kalau tidak, dia bisa saja dimanfaatkan oleh keluarga Enku. Jangan kira saudaramu tahu sedikit kungfu amatiran. Berarti dia hebat. Menyinggung keluarga Lenku. Mati. Kakakku akan segera datang. Apakah kamu menunggu kakakmu? Mulai sekarang aku akan menjadi kakakmu. Tidak, tidak. Berhenti. Kakak. Xiaoran, aku terlambat. Orang ini sangat berani. Tuan Muda Leng adalah di Huqing Baru. Tuan muda dari keluarga nomor 1. Dia pendendam. Menyinggungnya akan berujung pada tragedi. Kamu bajingan itu yang mempermalukan Tetua Ma. Apa kamu tahu siapa aku? Di Huqing Baru ini, tidak ada yang berani memprovokasi aku, Leng Entian. Dari mana kamu datang? Tuan Muda Len dipukuli. Kakak, kau baik-baik saja kakak. Apa aku membesarkan kalian hanya untuk makan gratis? Pukuli dia untukku. Transformasi Qian Kun, pertukaran. Tidak. Tongkatku, bagaimana bisa berubah menjadi sandal? Pergi, pukuli dia sampai mati. Serang dia. Tarian iblis kacau pergi.
Bunuh kau. Ya Tuhan, siapa orang ini? Orang ini pasti seorang dewa. Ayo pergi. Berhenti. Jika kamu mengikutiku, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Tas dan perhiasan. Kamu bisa pilih apapun yang kamu suka. Bagaimana dengan dia? Dia hanya orang miskin, bahkan tidak punya mobil. Pertukaran primordial pertukaran. Sampah apa ini? Di mana mobilku? Jangan khawatir, aku akan bekerja keras untuk mencari uang demi menafkahi keluarga. Iste, kau tahu apa namanya? Mobil sport. Pedang datang. Xiaoran. Kakak, aku terbang. Baru saja terbang begitu saja. Ini, Datang. kakak, kamu sudah datang. Izinkan aku memperkenalkan semuanya, ini kakakku. Jeti ini kakaknya Xiaoran, biasa saja, ku dengar dia juga berurusan dengan Huang Qiusheng dan Mabao, tetua dari kelompok keluarga Ma, pasti membual. Tetua Ma adalah seniman bela diri alam mendalam. Dengan teknik cambuk petir 5 beruntunya, dia tidak pernah perlu menggunakan kelima cambuknya. Orang ini, dia bisa mengalahkan tetua Ma. Lupakan saja, aku tetap akan memilih senior Xiatian. Nah, itu baru orang yang tangguh. Tuan ini, kamu salah tempat, bukan? Aku tidak salah tempat, aku datang mencarimu. Ikut denganku. Aku akan memberimu amplop merah besar. Aku akan melakukannya. Bukankah aku baru saja memberitahumu? Kenapa kau belum pergi? Siapa kau? Aku memberitahumu lagi, cepat pergi. Senior Xiatian adalah pria yang baik. Dia telah memenangkan kejuaraan Taekwondo nasional, memiliki keterampilan nyata memberikan rasa aman. Saudara-saudara. Kakak. Anak ini menyuruhku pergi. Pukuli dia untukku. The film was translated and narrated by M Media. Apa kau tidak tahu siapa aku? Siapa kau? Aku dari keluarga Lei. Bukankah kau tadi bersikap sok jagoan? Patahkan kakinya untukku. Berhenti. Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka lakukan? Menari. Hentikan Dabao. Kakak, aku tidak bisa mengendalikannya. Kakak. Suruh mereka berhenti. Mereka lelah menari. Mereka akan berhenti dengan sendirinya. Jadi kau yang dibalik ini. Ini bukan kenakalan. Ini adalah sihir abadi. Kakak Xiaoran tahu sihir abadi. Tidak, ini pasti semacam hipnosis. Banyak master hipnosis bisa mengendalikan perilaku orang yang dihipnosis sesuka hati dalam keadaan tertentu. Jangan berpikir bahwa menggunakan metode curang membuatmu menjadi master. Dia adalah pria yang baik. Kak, kamu hebat. Jangan berpikir aku tidak bisa mengalahkannya. Mengganggu seseorang dari keluarga Len. Segalanya tidak sesederhana itu. Siapa yang begitu sombong? Berani menyentuh seseorang dari keluarga Lenku. Siapa orang ini? Tuan Muda Den berasal dari utara kota Senhu. Kelompok keuangan terbesar. Dikenal kejam dan bengis. Dua orang di belakangnya juga. Ahli top. Begitu mereka bergerak, darah pasti akan tertumpah. Kakakmu membuat kita dalam masalah besar. Tuan Muda Den. Dia, aku awalnya ingin menawarkan kecantikan ini padamu. Dia tidak hanya tidak setuju. Dia bahkan memukulku. Ini bukan hanya memukul pantatku. Ini memukul wajahmu. Sudah lama tidak melihat gadis selembut ini. Bawa dia pergi. Tuan Muda Den. Aku Xiao Tian dari grup show. Ini semua temanku. Tolong beri aku sedikit muka untuk grup show. Muka macam apa kau ini? Tuan Muda Den. Siapa yang memukulku? Minta maaf pada adikku. Minta maaf. Aku akan menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan semut. Sesederhana itu. Tuan Muda Den. Kau baik-baik saja. Kau gila. Bunuh dia, bunuh dia. Tuan Muda Den semut semacam ini. Serahkan saja dia pada jin yang rendah hati ini. Aku akan membunuhnya perlahan. Siapa orang ini sekarang? Namanya adalah Jin.
Dia adalah master di tahap menengah Suanu. Karena metode kejamnya, dia pernah diusir dari asosiasi The seni film bela was diri. Jin 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 Jin. and narrated by Nama itu terlalu Media. panjang. Tepatnya, karena namanya terlalu panjang. Orang-orang di dunia persilatan memanggilnya Wojin. Kalau begitu kakak Xiaoran pasti mati. Senior, kau tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Baiklah. Dengan keadaan seperti ini, aku harus bergerak. Tuan Muda Deng bahkan, jika kita benar-benar bertarung, aku Xiao Tian tidak takut padamu. Perisai lonceng emas milik Jin yang rendah hati ini telah mencapai kesempurnaan. Kau menghantam batu dengan telur. Nang, tanganmu lumpuh. Senior, kau... Nah, kau selanjutnya. Cara-cara curangmu. Di depan seniman bela diri sejati. Tidak ada apa-apanya. Aku Jin melihatmu masih muda. Aku akan membiarkanmu melakukan satu gerakan. Baiklah. Master Jin, Aku tidak menyangka, Lin Feng ternyata punya beberapa keterampilan. Lin Feng tidak sengaja memukul titik lemahnya. Aku Jin ceroboh. Karena itu, aku Jin akan membiarkanmu melihat yang hilang dari keluarga Jinku. 18 lemparan naga hitam. Kakak, hati-hati. 18 lemparan naga hitam berevolusi dari 18 telapak penakluk naga. 18 gerakan, ganas, kuat, dan bengis. Kakakmu dalam masalah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sekuat apapun perisai lonceng emas, tidak bisa menahan siksaan semacam ini. Tidak. Aku tidak akan bertarung lagi. Bukankah itu 18 lemparan naga hitam? Masih ada 10 lemparan lagi. Anak muda, kau harus tahu kapan harus berhenti dengan segalanya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mempelajari sedikit keterampilan dangkal, kau bisa sombong. Kamu adalah... Anak muda, emosimu jangan terlalu panas. Mudah melukai diri sendiri. Biarkan orang tua ini menjadi The penengah. film was translated Kau berlutut and kepada Tuan Muda narrated Deng by dan M. meminta Media. maaf. Dan tawarkan kecantikan ini. Agar masalah ini berlalu. Bagaimana? Bukankah seharusnya kamu yang berlutut? Karena itu, orang tua ini hanya bisa mending EN-kan ME. Penerus generasi ke-9 tinju Taiji. Shan Jiufan. Silakan. Tolong. Sangat kuat. Begitu teknik gerakannya digunakan, itu membawa angin kuatnya sendiri. Master Zhang dan Jin Chengwu memang tidak berada di level yang sama. Jadi ini Taiji itu. Apakah kau juga dari aliran Taiji? Tidak, aku hanya berpikir itu cukup menyenangkan. Dan belajar sedikit. Bodoh sombong. Beraninya kau menghina orang tua ini. Master Xiang telah mencapai tahap awal pembentukan energi internal. Ini menunjukkan bahwa dia sudah menyentuh alam bumi, penyatuan Taiji. Semuanya hati-hati. Tuan Shan. Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna. Apa aku menyuruhmu pergi? Minta maaf pada adikku. Minta maaf. Apa kau berani membiarkanku menelepon? Baiklah. Tunggu saja. Ayo pergi, Tuan Shan.
Kakak, backingan Tuan Muda Deng adalah keluarga Leng. Mereka punya banyak ahli, aku takut. Jangan takut. Jika kita tidak membuat orang seperti ini menyerah sepenuhnya, dia tidak akan menyerah. Hei! Tuan Muda Leng, aku Deng Xianbing. Apa kamu tidak melihat waktu? Lihatlah waktu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Seseorang merusak wilayah keluarga Leng, dan mereka bahkan memukuli anak buahku. Siapa yang begitu berani? Ayo pergi. Tepat di sana. Tuan Muda Leng, kenapa kau datang sendiri? Siapa yang ingin mati? Mereka berani memukul anggota keluarga Lengku. Jelas sekali kalianlah yang menindas orang. Gadis ini, aku awalnya ingin menawarkannya padamu. Bagaimana ini memukul pantatku? Ini jelas menampar wajahmu. Bicara. Apakah kamu akan mematahkan lengan atau mematahkan kaki? Tidak bicara lagi. Bukankah kau sangat sombong tadi? Kenapa kau tidak sombong lagi? Bajingan. Kam, ini alasannya. Diam. Kakak Lin, Kakak Fan. Kakak Lin Fan. Apa latar belakang Kakak Xiaoran? Pengaruhnya bahkan lebih besar dari Tuan Muda Leng. Kakak Lin Feng, aku tahu semuanya sudah sampai pada titik ini. Dan tidak ada yang kukatakan akan berguna. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Aku tahu, aku akan menebusnya. Kakak, Tuan Muda Leng. Aku baru saja menyuruhmu minta maaf. Kemarilah cepat. Kakak Fen, aku minta maaf. Kenapa begitu keras? Lebih lembutlah, kamu terlalu galak. Biarkan mereka pergi. Baiklah, karena adikku bilang untuk membiarkanmu pergi. Maka masalah ini selesai, kamu bisa pergi. Baiklah. Kakak Feng sangat tampan. Kakak, begitu saja. Hubungi orang itu untukku. Katakan padanya aku ingin membunuhnya. Tapi Tuan Tua berkata, kau tidak diizinkan menghubunginya sendirian. Ayahku masih dalam kultivasi terpencil. Aku tidak bisa menunggu. Mengerti? Lin Feng, kamu bisa memukulku, tapi kamu tidak bisa menghinaku. Kamu telah menyentuh sisik terbalik Leng Entian. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Lebih buruk dari kematian. Istri, kau meninggal begitu tragis. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja? Dia pasti kerasukan. Itu zombie. Apa yang terjadi? Kakak. Ini sudah bulan ini, orang ketiga. Jika ini terus berlanjut, berapa ratus juta yang harus diganti rugi perusahaan? Kakak, beberapa hari terakhir ini, begitu malam tiba di lokasi konstruksi, terdengar suara tangisan anak-anak. Apakah tanah ini berhantu? Aku sudah menyuruhmu mencari ahli. Bagaimana kau membawa pulang orang udik seperti ini? 3 ahli yang kami temukan sebelumnya. 1 jadi gila, 1 jadi buta, dan 1 menghilang. Kurasa anak ini punya keahlian. Kita harus mencoba apa saja. Satu lagi datang untuk dibunuh. Sempurna. Sayangku juga lapar. Gali. Tianmin, aku akan mempercayaimu untuk terakhir kalinya. Jika kali ini, kau tidak berhasil, kalian berdua keluar. Gai. Hei, ada sesuatu. Lihat, Li. Kakak lihat, sudah kubilangkan. Orang ini punya sesuatu. Anak bodoh. Beraninya kau bertindak di wilayahku. Formasi 3 jiwa ini. Tak terkalahkan bahkan di era kemerosotan Dharma ini. Hari ini kau datang tapi tidak akan kembali. Tadi baik-baik saja. Kenapa angin tiba-tiba bertiup kencang? Apa yang terjadi? Pertanda kemalangan besar. Apakah kita menyentuh sesuatu yang tabu? Pinjamkan aku darahmu. Kemari. Apa itu cukup? 1 tetes sudah cukup.
The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Orang biasa. Bagaimana dia bisa melihat melalui metodeku? Dia pasti memiliki bantuan spiritual dari sebuah sek. Masalah ini belum selesai. Adik, kamu punya keahlian. Dia berbeda dari beberapa master sebelumnya. Dia punya kemampuan sungguhan. Itu bukan hantu. Seseorang sedang bermain trik. Seseorang mengubah tata letak tempat ini, menyebabkan energi yin dalam radius 100 li berkumpul di sini, membentuk formasi ilusi roh 3 yin. Ini adalah formasi jahat yang sudah lama hilang. Siapa sebenarnya yang kamu sakiti? Saat itu keluarga Leng juga mengincar sebidang tanah ini di Jalan Yong'an. Tapi pada akhirnya keluarga Enku memperolehnya. Mungkin keluarga Leng menyimpan dendam. Benar, perusahaan mengalami banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Bahkan putriku terkena dampaknya, menggigit siapapun yang dia lihat. Seseorang, penyakit Nona kambuh lagi. Mohon Master Lin ulurkan tangan. Dasar orang miskin mati yang gemuk. Teknik tuan. Buka. Bukankah itu Lin Feng? Kau di sini untuk mencariku kan? Fang Tong sekarang wanitaku. Biar ku perkenalkan. Ini tunanganku, Murong Hao Chen. Dia juga manajer umum grup N. Hao Chen kami adalah talenta yang sangat dihargai oleh Tuan N. Apakah kamu tahu perbedaan antara kamu dan dia? Sampah sepertinya. Bahkan tidak akan diinginkan menikah ke keluarga biasa sebagai menantu numpan. Dan dia masih bermimpi katap merindukan daging angsa. Sejujurnya, kami akan menikah bulan depan. Apakah kamu sangat sedih dan menyesal? Orang ini terlalu menyedihkan. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Benar sekali. Tanpa kekuatan kamu hanya akan dihina. Bahkan jika kita membuatnya sekarang, berlutut di tanah dan menjilat sepatu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Hao Chen bulan depan, kamu harus menyiapkan untukku pernikahan yang tak terlupakan. Jangan khawatir. Aku menghabiskan 10 juta untuk memesan seluruh Emperor Esbun. Saat itu kembang api di seluruh kota akan mekar untukmu. Sejujurnya, izinkan aku memberimu sebuah nasihat. Nasib kalian berbenturan tidak cocok seperti api dan air. Bersama tidak akan memiliki hasil yang baik. Cemburu, ketuaan akan segera datang. Dia secara khusus menginstruksikanku hari ini bahwa seorang tamu terhormat akan tiba. Seseorang. Usir bajingan ini. Kau berani membuat masalah di wilayahku? Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan Murong Hao Chen. Seseorang. Berhenti. Direktur N. Hanya karena kau punya sedikit status kau meremehkan semua orang. Lihat saja aku hari ini akan menghajarmu habis-habisan. Apakah itu Direktur N? Ada apa ini? Ya ampun, itu terlalu brutal. Direktur N ya? Ada apa? Ada apa? Ini Master Lin, tamu terhormat yang kundang. Dialah yang memecahkan masalah di Jalan Yong'an. Apa kau buta? Tidak sebegitu berlebihan. Aku hanya seorang kultivator. Dia, tamu terhormat? Kau masih berani mempertanyakan? Jangan pukul aku. Cukup. Jika kamu terus memukulnya, seseorang akan mati. The film was translated Aku and benar-benar minta maaf narrated by aku. M Il, Media. tidak becus mendisiplinkan. Master, mata anjingku yang gagal mengenali Gunung Tai. Anda adalah orang yang berjiwa besar. Anggap saja aku seperti kentut dan biarkan aku pergi. Biarkan mereka pergi. Kau dipecat. Cepat keluar. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Dasar wanita murahan. Masa depanku hancur total olehmu. Aku akan mencekikmu. Seseorang. Penyakit Nona kambuh lagi. Seseorang Enran. Enran, cepat. Tahan dia. Cepat undang tabib dewa. 2 tabib dewa lagi sudah tiba. Yang memakai jilbab adalah Dr. Kie. Dikatakan bahwa setelah kecelakaan mobil, dia pergi ke tempat misterius dan mempelajari ilmu medis tiada tara. Bagaimana keadaan kedua tabib dewa? Maaf, aku sudah melakukan yang terbaik. Ini Le Shazer, Grand Master Lembah Raja Obat. Dia secara pribadi mewariskan teknik legendaris. 10 jarum pengguncang jiwa. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Dalam 10 jarum, menghidupkan kembali orang mati.
Apakah ini yang legendaris? 10 jarum pengguncang jiwa, jarum terbang seperti magnet. Jarum dimasukkan dengan mantap. Sungguh mengagumkan. Saatnya untuk menyaksikan keajaiban. Tabib Diwali, bagaimana ini bisa terjadi? Putriku memuntahkan darah. Penyakit putri Anda yang terhormat terlalu parah. Orang tua ini juga tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Tabib Dewa. Selamatkan Enran. Selamatkan dia, Tabib Dewa. Dia masih bisa diselamatkan. Master Lin, sungguh. Direktur Eo, jangan bodoh. Penyakit putri Anda yang terhormat. Bahkan orang tua ini tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Jangan biarkan dukun Jianghu ini menipumu. Benar sekali, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Master Lin, apakah Anda yakin? Sedikit lebih lambat, dan itu benar-benar akan terlambat. Berhenti, tinggalkan dia di sini. Aku hanya mengikuti aturan. Dia bicara dengan siapa? Aku tidak tahu. Berlagak misterius. Dia masih bernapas. Aku punya koneksi dengan direkturmu. Berikan aku sedikit muka dan biarkan dia pergi. Jika tidak, jika nanti terjadi perkelahian, aku takut aku akan benar-benar melukaimu. Pergi. Enran, kau sudah bangun. Enran, bagaimana perasaanmu? Ada apa? Aku baik-baik saja. Bagus, bagus. Dia sudah bangun. Bagaimana itu mungkin? Terima kasih Master sudah menyelamatkannya. Mohon terima hormatku. Sebuah keajaiban. Ini benar-benar keajaiban. Putrimu tidak sakit. Dia diracuni oleh seseorang. Apa ini? Sepertinya keluarga Leng ingin musnahkan keluarga Enku. Apa semuanya sudah siap? Melapor kepada kepala keluarga. Kami sudah memasang jaring dekat kediaman keluarga En. Beritahu Tuan Zheng Yijian. Dia bisa bergerak. Zheng Yijian, dalam pertempuran di Teluk Jinluo, kau membunuh kakak seperguruan seniorku. Xia Fei tidak pantas disebut dewa perang. Xiao Chun, jangan katakan apa-apa lagi. Jika kita bersaudara, tebas saja aku. Baik. Tunggu sebentar. Ada kata-kata terakhir. Bunga-bunga, jangan sebarkan lagi. Itu akan memengaruhi kecepatan cabutan pedangku. Baiklah. Sungguh memalukan. The film was translated and narrated by M Media. Paman Xiao Chun. Jurus pedang ini disebut membelah bunga dan menyapu dedalu. Apa kau pikir bunga-bunga itu disebarkan tanpa alasan? Tercela, tak tahu malu. Seperti yang diharapkan dari Dewa Pedang Zheng Yijian. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, dia benar-benar melesat sejauh itu. Keluarga Leng bisa mengirim master seperti dia. Keluarga En mungkin dalam masalah besar. Seperti yang diharapkan dari penjaga terbaik keluarga Eng, Tuan Cheng Xiaochun, benarkah? Kamu mengalahkan 5 dari keluargaku, tapi hari ini dengan Dewa Pedang di sini, keluarga Enmu akan mati semua di sini. Xiaochun. Permisi. Xiaochun. Kakak Xiaochun, kau baik-baik saja? Kakak Xiaochun. Bukankah kamu bilang akan ada makanan? Kenapa mereka berkelahi? Tuan Lin, kenapa kau di sini? Hari ini ulang tahunku. Aku yang mengiriminya pesan. Ketua En benar-benar memanggilnya Tuan. Siapa dia? Mereka bilang dia menyembuhkan penyakit Nona En. Kemampuannya menyembuhkan penyakit tidak berarti dia bisa bertarung. Dia bahkan tidak memiliki aura seniman bela diri padanya. Kurasa dia sama sekali bukan tandingan. Untuk Zheng Yijian, senang tanpa hasil. Bahkan kakak Xiaochun bukan tandingannya. Ini dia lagi, mencari mati. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Aku sedikit lapar. Apa ada sesuatu untuk dimakan? Ya, jika Tuan Lin ingin makan daging naga, aku akan mengambilkannya untukmu. Bodoh, dia benar-benar berani mengabaikan Tuan Sheng. Tuan Sheng paling membenci orang yang tidak menghormatinya. Bersiaplah untuk diiris menjadi keripik kentang. Saksikan pedangku keluar seperti naga. Di mana semua orang, mungkinkah aku mencincangnya menjadi? Bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Sudah berakhir. Di mana saus cabai itu? Kapan dia melewati? Tuan Zheng jelas memukulnya barusan. Dia seharusnya daging cincang sekarang mampu mengalahkan motor. Menunjukkan kau punya sedikit keahlian. Kecepatan siapapun tidak bisa lebih cepat dari pedangku. Aku meremehkanmu. Dia sudah menghunus pedangnya. Aku tidak bisa bernapas.
Sungguh rasa penindasan yang kuat. Apakah ini kekuatan? Dewa Pedang Teluk Jinwu. Sepertinya surga ingin menghancurkan keluarga Enku. Untuk mengolah seni ini, seseorang harus mengebiri dirinya sendiri terlebih dahulu. Mungkinkah kau sudah? Seseorang bisa mengolah seni ini tanpa mengebiri diri sendiri. Mati. Di mana dia? Tuan She, ada apa? Apa yang terjadi? Dalam sekejap tani, kenapa aku merasa seperti akan mati? Dia jelas tidak memiliki aura seniman bela diri padanya. Mungkinkah dia sudah begitu kuat sampai aku tidak bisa melihatnya? Mustahil. Biarkan aku membantumu memasangnya kembali. Apa kamu sudah gila? Lengan ini terluka oleh Dewa Pedang. Meridiannya benar-benar putus. Bagaimana kamu bisa menyambungnya kembali? Dermawan, bahkan jika Hua Tuo masih hidup, dia tidak bisa menyelamatkannya. Ah Lilian, kau tidak perlu menghiburku. Tanganku ini sudah lumpuh. Tidak sulit untuk menyembuhkan. Merangsang tulang dengan energi internal dan regenerasi sel. Buka meridianmu. Lihat. Tanganku bisa bergerak. Tanganku bisa bergerak. Tangan bisa bergerak. Tangannya bisa bergerak. Keterampilan medismu patut diacungi jempol. Tapi dalam hal membunuh, akulah ahlinya. Ini datang lagi, niat membunuhnya lebih kuat. Niat membunuhnya lebih kuat. Jurus pedang penangkis kejahatan bentuk terakhir, matahari terbit di timur. Aku akan mengajarimu untuk bertindak sembrono. Kamu hancur berkeping-keping bahkan tidak ada ampas yang tersisa. Pakaianku. Ayahku meninggalkan ini untukku. Ah Lilin terkena serangan langsung dari pukulan Seng Yijian dan ternyata tidak jatuh. Anak ini pasti telah berlatih perisai lonceng emas. Aku punya firasat buruk. Hebat. Sudah lama sekali aku tidak bertemu lawan sejati. Kau pantas mati di tanganku. 10-1 pedang. Kekuatan yang mengerikan. Oh tidak, Ah Lilin. Apakah kau merasakan bahaya? Hari ini ada reuni kelas. Aku akan terlambat. Kau bocah. Beraninya kau mengabaikanku, lenyap tanpa jejak. Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Kecepatanku sudah melampaui batas mata telanjang. Kau tidak mungkin bisa melihatku. Nanti aku akan mematahkan anggota tubuhmu dulu, lalu mencungkil matamu, membuatmu sedikit demi sedikit merasakan ketakutan akan kematian. Kalau begitu aku tidak akan makan malam di sini. Aku pergi sekarang. Aku tidak bermain lagi. Kalian santai saja. Topan, Maha Kuasa menyewakan diriku sendiri. Ini adalah merebus diri sendiri dalam panci besi yang legendaris. Ini pasti bohong kan? Bukankah ini panas? Apa yang terjadi? Minggir, anak ini benar-benar sial. Bertemu kakak ayam jago yang sedang berpatroli di jalanan. Jadi kau Lin Fan. Seseorang membayar untuk membeli kedua kakimu. Zaman apa ini? Masih pakai trik ini? Aku sudah SMA tahu. Hanya ada sedikit cuka yang ditambahkan di sini. Cuka memiliki titik didih yang rendah. Jadi di dalam sini hanya suhu air mandi. Kakak besar, anak ini tamat. Dia benar-benar berani mengolok-olok kakak ayam. Minggir, apa yang kau lihat? Biar ku beritahu. Di wilayahku, wilayah kakak ayam. Bahkan jika kau seorang dewa sejati, kau tetap harus patuh. Sekarang aku akan memberitahumu apa itu aturan. Kau pergi ke sana dan patahkan tangan serta kakinya. Telanjangi pakaiannya. Cucu, jangan salahkan kakak, karena kejam. Kau menyinggung kakak ayam. Bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kutukan boneka. Pergi. Ada apa dengannya? Apa yang dia coba lakukan? Apa artinya ini? Gila, kau memukul kakak besar. Gila, kakak besar. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan kau? Kau memukulnya. Kakak besar, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada suara musik di kepalaku. Dan kemudian aku tidak tahu apa-apa. Kalian bertiga pergi ke sana dan pukuli dia sampai mati. Pergi lagi. Pergi. Hei! Pukul dia. Apa yang kau lakukan? Kakak besar. Dia ada di sana. Kakak ayam ini mendapat balasannya. Langit datang menjemputnya. Ini adalah seorang master. Master ada di sini untuk membantu kita. Benar, Master ada di sini untuk membantu kita.
Hai Daiwei si kecil ini. Kakak Enran, minumlah air. Gelombang serangan ini bagus. Siapa itu? Pengiriman. Gadis kecil, ini kejutan untukmu. Xiaoran. Racun yang menimpa adikmu. Tidak ada penawarnya. Aku hanya ingin tahu. Secara pribadi menyaksikan orang-orang di sekitarmu. Mati satu persatu. Racun ini menyebar dengan sangat cepat. Aku akan menstabilkan meridiannya dulu. Kita bertemu lagi. Kau bicara dengan siapa? Kau lagi. Terakhir kali kami sudah menunjukkan kelonggaran, dan bahkan dihukum oleh direktur. Dia adalah adikku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Hanya seorang kultivator. Bukankah itu sedikit terlalu sombong? Hari ini aku akan memberimu tahu apa itu aturan. Dengan welas asih naga langit yang agung, semua kata-kata najis akan dilarang segel. Kau benar-benar menggunakan seni balas asih agun pada kami. Lin Fen, kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Haruskah kau seperti ini? Aku Lin Feng, baik kepada teman-temanku dalam segala hal, tapi terhadap musuh. Apapun yang paling mereka takuti, itulah yang akan kulakukan. Ayo pergi. Baiklah. Kita tidak bisa mengalahkannya. Bahkan jika direktur sendiri datang. Dia tidak akan sebanding. Anggap saja kita siap. Ayo pergi. Aku sudah memasang penghalang di sini. Kau akan sangat aman di sini. Aku akan segera kembali. Kakak Lin Feng. Nah, apakah kau masih ingat siapa aku? Baru-baru ini seseorang menyebarkan rumor. Mengatakan kemampuan orang tua ini lebih rendah dan dipermalukan oleh seorang junior. Hari ini aku membawanya ke sini untuk menghadapinya secara langsung. Kalian berdua memiliki reputasi yang cukup baik di bidang ini. Tolong demi orang tua ini. Jadilah saksi. Tetuaku, kau terlalu baik. Dia itu yang masih hijau. Bocah bau. Dalam rumor. Yang menghancurkan formasi ilusi roh 3 nadamu. Aku lihat rumor-rumor ini. Semuanya disebarkan olehnya. Anak muda hanya untuk menjadi terkenal. Akan mengatakan apa saja. Tetuaku, cepatlah. Bibi Wang di sebelah. Masih menungguku untuk pergi menari square dance. Kau seharusnya tidak menyentuh keluargaku. Bocah sombong. Kau menghadapi kematian dan bahkan tidak menyadarinya. Meskipun kau mengalahkan Zheng Yijian. Lihatlah sekelilingmu. Orang tua ini telah menyiapkan untukmu hadiah macam apa. Orang tua ini tinggal di sektan selama 10 tahun. Tidak hanya aku belajar senjata tersembunyi sektan yang tak tertandingi di bawah langit, tapi aku juga membuat peningkatan teknis. Tang Xin, pemimpin sektan, dikalahkan olehku. Sejujurnya, nama kedua orang tua ini adalah Raja Senjata Tersembunyi Bishu. Raja Senjata Tersembunyi. Lancang. Kekuatan tetuaku adalah sesuatu yang telah disaksikan semua orang. Bagaimana bisa seorang junior sepertimu begitu lancang di sini? Nah, kau masih terlalu muda. Sekarang setelah kau mencapai titik ini, itu adalah pilihanmu sendiri. Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya. Cepat-cepat. Kami masih terburu-buru. Lagu pembubar jiwa. Di mana di mata air kuning ada jiwa yang kesepian. Apa yang baru saja terjadi? Dia sepertinya telah menangkap semut. Senjata tersembunyi itu. Bagaimana itu mungkin dalam waktu sesingkat itu? Mata tuaku pasti sudah tidak berfungsi dengan baik. Jarum bunga pil dalam badai. Anak panah kecil sekte Tan. Itu hanya menggabungkan beberapa jenis senjata tersembunyi. Bersama-sama, itu saja. Membuat geram. Bocah, kau benar-benar membuatku kehilangan muka lagi di depan kedua orang tua bangka ini. Awalnya, aku ingin membiarkanmu mati dengan lebih bermartabat. Sekarang aku tidak bisa melepaskanmu. Seperti yang diduga, persis seperti yang diprediksi orang tua ini. Kau bocah punya sedikit kemampuan. Orang tua ini takut dituduh menindas yang mudah. Aku tidak ingin menggunakan keahlian unikku. Tapi sekarang aku tidak punya pilihan selain bertindak.
Apakah dia akhirnya akan menggunakan jurus itu? Teknik boneka benang merah. Seni rahasia kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Aku belum melihat jurus ini selama bertahun-tahun. Dulu, orang tuaku hanya mengendalikan satu boneka dan memusnahkan seluruh 5 sekte besar. Sekarang, dia benar-benar bisa mengendalikan 3. 3? Jadi hari itu kau. Nan, kau benar-benar menggemaskan. Kau akan mati dan kau bahkan tidak menyadarinya. Aku sudah menyiapkan formasi pembunuh di sini. Kekuatan tanah yang tercemar dalam puluhan li. Semuanya untuk digunakan orang tua ini. Kau pasti akan mati hari ini. Aneh. Ada jejak aura pembentukan fondasi, tapi itu tidak memancar darinya. Benang merah mengunci roh tanah tercemar kehidupan abadi. Gemetarlah. Aku suka sekali melihat semut sebelum mereka mati. Ekspresi menyakitkan mereka saat mereka berjuang. Suara iblis yang begitu mendominasi. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk jiwaku. Oh tidak, aku tidak tahan. Tidak, jika ini terus berlanjut kita semua akan mati. Terlalu kuat, bahkan seniman bela diri alam surga akan sulit untuk bertahan hidup. Teknik kikuk ini lagi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Sistem suara, datanglah. Sistem suara, datanglah. Hai ini. Kenapa ada sistem suara, dari mana asalnya? Sebelum dia mati, dia akan menari sendiri. Orang tuaku, cepat hentikan orang tuaku. Aku tidak bisa bertahan. Tarian musik kelahiran kembali. Apa yang terjadi? Kenapa tubuhku tidak mendengarku? Aku benar-benar ingin menari bersama mereka. Aku ingat masa kecilku. Mimpiku adalah menjadi seorang penari seperti Michael. Darahku sepertinya mendidih. Masa mudaku sepertinya membara. Aku tidak tahan. Aku ingin pergi menari bersama mereka. Hentikan cepat, hentikan. Apa yang kau lakukan? Hentikan cepat, hentikan. Usaha bertahun-tahun orang tua ini justru dihancurkan oleh bocah ini dengan sebuah lagu dansa. Tidak mungkin. Kepalaku sakit sekali. Orang tuaku, ada apa? Ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Bagaimana kau begitu kuat? Apakah kau menggunakan curang? Ketika kamu mengolah teknik jahat, kamu juga akan menderita serangan balik darinya. Berhenti sekarang. Kau pikir hanya kau dan bisa menggunakan curang? Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Pergeseran besar langit dan bumi. Tidak bagus. Formasi sihir layu itu mulai menjadi bumerang. Formasi sihir itu runtuh total. Orang tua layu itu berubah menjadi abu dan lenyap. Memang benar generasi baru melampaui yang lama. Kami tidak bermain lagi. Mari kita cepat kembali dan melakukan dansa persegi. Tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Inti dalam binatang iblis kuno.
Tidak heran aku merasakan jejak aura pembentukan fondasi. Jadi begitu. Dia menggunakan inti dalam ini untuk mengaktifkan susunan sihir. Tepat sekali. Aku akan meminjamnya untuk membantuku menembus penghalang. Seperti yang diharapkan dari energi yang lahir di awal langit dan bumi, sambil menampak tubuh, itu juga bisa menyatu ke dalam jiwa baru di dalam tubuhku. Kultivasi dibagi menjadi kondensasi Ki, pembentukan fondasi, inti emas, jiwa baru lahir, pembentukan jiwa, transformasi roh, kesengsaraan, dan alam mahayana. Di atas jiwa baru lahir, kembangkan roh primordial, kesatuan jiwa, dan mereka mengarah pada kesempurnaan. Selamat, kau telah memasuki tahap jiwa baru lahir menengah. Menerobos terlalu cepat juga bukan hal yang baik. Kamu harus melangkah dengan mantap. Jika tidak, selama kesengsaraan surgawi 39, itu akan menjadi bahaya tersembunyi yang signifikan. Halo, aku Lang Entian. Apakah masalahnya sudah selesai? Halo, Senior Tulang Kering, kenapa kau tidak bicara? Halo, Angin telah bangkit. Keluarga Leng seharusnya menghilang dari sejarah. selamat datang. Restoran Hilton Group Leng senang melayani Anda. Bos Huang. Bukankah ini Xiao Wen? Ini Bos Huang dari Yongchen Construction. Dia adalah tiran di area Pudong Baru. Bahkan orang-orang dari keluarga Leng harus memberinya sedikit hormat. Aku dengar dia telah mengejar wanita ini selama beberapa bulan. Wanita ini telah menghindarinya. Xiao Wen, sudah lama tidak bertemu. Apakah kau berkencan dengan pria kaya? Sampai datang ke sini untuk makan. Bos Huang, hari ini ulang tahun putriku. Tolong pergi. Gadis kecil, kau cukup cantik. Aku hanya tidak tahu apa kan? Setelah dia dewasa, dia akan sepertimu dan menjadi janda yang tidak diinginkan. Restoranmu seharusnya tidak mengusir orang seperti ini, kan? Bos Huang adalah VIP dari VLP kami. Dia adalah tamu terhormat kami. Kau ingin mengusirku. Kau bahkan ingin memukulku. Ayo, kau mau memukulku. Pukul aku. Pelayan, Tuan, apakah ada aturan di sini di mana setelah memukul seseorang, tagihannya dibebaskan? Tuan, apa yang kau katakan? Di sini, apakah ada aturan di mana setelah memukul seseorang, tagihannya dibebaskan? Tuan, kau pasti bercanda. Apa kau pikir ini film? Kau ingin bermain pahlawan menyelamatkan gadis kan? Bos Huang, seseorang menantang keluarga Leng. Panggil bala bantuan. Kau pasti mati. Keamanan. Siapa yang membuat masalah di restoran ini? Apa yang kau lakukan? Kau bosan hidupnya. Kau berani memprovokasi Bos Huang. Kau pasti mati. Dua tetua senior. Junior Mabau ini mewakili keluarga Len. Untuk memberi hormat, kami berdua telah menjelajah ke selatan dan berkelana ke Otaro. Kami sudah cukup banyak makan nasi lunak dan minum air bekas mandi. Tapi kami tidak lagi peduli dengan urusan Jianhu. Selama bertahun-tahun, kami hanya ingin bermain musik dan bernyanyi, makan, minum, dan menunggu mati. Silakan pergi. Energi internal yang begitu kuat, seperti yang diharapkan dari ahli puncak alam surga. Hanya satu nada dari sitar, memiliki rasa penindasan seperti itu. Tetua Ma, siapa dua orang ini? Bertahun-tahun yang lalu, ada dua penyanyi pengembara. Keduanya jatuh cinta pada gadis yang sama. Untuk memberi gadis itu mawar bulanan, mereka membentuk duo. Untuk tampil di jalanan, mereka menabung cukup uang dan membeli mawar bulanan. Apa yang terjadi kemudian? Maaf, aku tidak mencintaimu. Pada saat itu juga, mawar bulanan di tangan mereka langsung layu. Sejak saat itu, menggunakan kekuatan kesedihan, mereka menciptakan sebuah karya yang mengguncang seluruh dunia Jianghu, sebuah mahakarya. Melodi kesedihan mendalam. Kemudian orang-orang di Jianghu dengan hormat memanggil mereka dua tetua mawar bulanan. Juga dikenal sebagai mawar bulanan bekas. Ingatan akan wajah mereka sudah kabur. Jangan sebut-sebut itu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakanlah. Dua sesepuh, alasan kunjungan kami kali ini adalah karena keluarga Len telah bertemu dengan ahli alam surga. Kami harus meminta kalian berdua tetua untuk bertindak. Menarik.
Tetua Liang dan Tetua Long dari Second Hand Monthly Rose. Bisakah mereka menangani anak itu? Jangan lihat pakaian mereka yang sederhana. Salah satu dari mereka juga berada di tahap puncak alam surga. Mereka suka berteman melalui musik dan membunuh dengan gelombang suara. Para ahli yang telah mati di tangan mereka tak terhitung jumlahnya. Melodi yang bagus. Teman muda, kau juga mengerti sitar. Hanya sedikit. Sulit menemukan jiwa yang sejiwa akhir-akhir ini. Sejujurnya, aku tidak ingin melawanmu. Maaf. Aku di sini untuk membuat masalah hari ini. Mungkinkah Lang Entian, kura-kura pengecut itu, hanya tahu bersembunyi di balik kalian berdua? Aku dengar bakatmu sangat tinggi. Telah melampaui tahap awal alam surga. Tapi tahukah kau, bahwa puncak alam surga dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk melawanimu? Antara itu dan tahap awal alam surga, ada jurang pemisah yang besar. Biarkan aku memberimu nasihat. Tundukkan kepalamu saat seharusnya. Jika tidak, kau akan menderita kerugian. Silakan. Sayang sekali, hari ini ada satu jiwa sejiwa yang berkurang. Aura penindas yang terus meningkat ini, ada apa ini? Bahkan akibatnya memiliki tekanan yang begitu besar. Apalagi anak itu yang menanggung bebannya. Aku tidak tahan lagi. Hanya Tetua Liang saja, sudah pada level ini. Terlebih lagi, Tetua Long bahkan belum bergerak. Dua monster tua ini sangat kuat. Aku adalah bunga yang hanyut dalam angin dan hujan. Siapapun yang ingin mengambil wanitaku, aku akan mengganggu leluhurnya. Itu benar-benar tidak enak didengar. Ada apa ini? Melodi penghancur jiwa melankolisku ternyata tidak berpengaruh padanya. Mungkinkah dia sudah cukup kuat sampai sejauh ini? Atau aku salah menilai? Bagus. Biarkan aku mengujinya lagi. Berlari ke utara beberapa kali lagi. Berlari ke selatan beberapa kali lagi. Aku sudah makan nasi lunak. Minum air bekas mandi. Orang Mars. Trisolaran. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Kepalaku akan pecah. Tetua yang benar-benar menggunakan bagian chorus dari melodi penghancur jiwa melankolis. Apakah anak ini sekuat itu? Jika ini terus berlanjut, anak ini tidak akan mati. Aku akan selesai di sini duluan. Mengapa dia masih sama sekali tidak bereaksi? Mungkinkah dia sudah mengabaikan seranganku? Lihat gerakanku, aku akan membunuhnya seketika. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Dia baru saja bersin. Katakan padaku di mana Lang Entian berada. Sekuat apapun kau, tidak mungkin lebih kuat dari dua ahli puncak alam surga. Gabungan, anak muda, jangan terlalu berlebihan dalam beberapa hal. Itu tidak akan memberimu kebaikan apapun. Meskipun kami berdua sudah tua, tapi bekerja sama dan memainkan lagu ini bersama. Melodi penghancur jiwa melankolis. Bisakah kau menahannya? Hari ini, aku bertekad untuk menemukan Lang Entian. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia berniat menghadapi keduanya? Ahli puncak alam surga sendirian. Dikatakan bahwa melodi gabungan Tetua Liang dan Tetua Long sudah bisa melampaui alam leluhur bela diri setengah langkah. Silakan maju dan tantang aku. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau mati. Karena teman kecil begitu bersikeras, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Liang tua, kita sudah lama tidak bermain bersama. Sudah terlalu lama semua penderitaan di dunia. Aku akan mengirimmu ke tanah suci kebahagiaan. Datang lagi kali ini berbeda. Di dalam musik pembunuh, niat membunuh yang lebih tajam ditambahkan. Aku harus segera menemukan cara untuk melarikan diri. Mencari teman. Menemukan teman baik. Apakah anak itu bernyanyi? Ini mengerikan, tapi rasanya sangat nyaman. Bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini sebenarnya menggunakan lagu anak-anak untuk melawan dua tetua. Melodi penghancur jiwa melankolis gabungan. Kelihatannya omong kosong. Kenyataannya penggunaan dan kendalinya terhadap energi internal telah mencapai puncaknya. Mengapa aku bisa tergerak oleh nyanyiannya? Di mana di dunia ini aku bisa menemukan teman sejati? Sudah bertahun-tahun sejak aku mendengar musik yang harmonis dan indah seperti itu. Sungguh indah. Meskipun aku sangat tidak menyukainya, aku tidak bisa tidak mengikutinya. Aku sangat senang. Aku sangat ingin menemaninya. Anak ini sebenarnya sepenuhnya menggerakkan ritme musik. Kedua tetua, niat membunuh mereka juga larut tanpa terlihat. Kamu adalah teman baikku. Selamat tinggal.
Teman muda, kemampuanmu luar biasa. Bahkan jika kau menaruh pisau di leher orang tua ini tidak akan mengkhianati Tuan Muda Leng. Ada di suite penthouse di lantai atas. Lift ada di sana. Teman muda. Teman lama ini menasihatimu. Lembah, kepala keluarga Leng, jauh lebih kuat dari kami berdua. Dia bukan seseorang yang bisa kau lawan. Ayo pergi. Kakak, katakan padaku, bisakah kita menemukan lukisan ibu dan ayah kali ini? Kita harus mencoba bagaimanapun caranya. Ikuti aku dengan cermat nanti. Tuan Lin, ada petunjuk tentang masalah yang kau minta aku selidiki. Tempat terakhir orang tuamu muncul adalah di makam abadi di barat kota. Masalah ini dan keluarga Lin berhubungan dengan kekuatan di belakang mereka. Kau harus berhati-hati. Bau darah yang begitu kuat. Sangat ramai hari ini. Ada orang lain yang datang. Makam abadi ini, rahasia apa yang disimpannya? Bahkan negara Pulau Timur, Om Yaji telah muncul. Xiao. Data kekuatan tempur. Kekuatan tempurnya sekitar 40.000. Leluhur bela diri puncak. Kau sebanding dengan kakak Longi. Apakah kau pikir aku cantik? Kakak, kau sangat cantik. Apa yang terjadi? Teknik Om Yoji yang begitu kuat. Seperti yang diharapkan dari negara kuno, Kerajaan Xia Agung, untuk benar-benar memiliki master sepertimu. Misiku adalah untuk menangkap setiap orang yang memasuki makam abadi. Kau ditangkap. Kakak Longi ada apa? Kekuatanku telah terkuras habis. Tatapan itu barusan. Bukan hanya ditujukan pada gadis kecil itu, kau tahu. Kau telah terkena kalajengking pasir merahku. Dalam 2 jam, kau tidak akan bisa mengalirkan energi apapun. Benar-benar tercela. Betapa membosankan. Menyelesaikan misi begitu cepat. Kupikir akan jauh lebih sulit. Begitu Tuan Guyu bergerak. Satu kata, luar biasa. Gadis bunga dari Xia Agung ini benar-benar cantik. Nanti akan kubawa dia kembali. Dan akan kucicipi dengan baik. Bajingan Xiao. Aku akan menahan mereka. Kau pergi duluan. Pergi di depanku. Bisakah kau bahkan pergi? Sekumpulan semut. Hari ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa kau? Kapan kau masuk? Kami sudah di sini sepanjang waktu. Terlalu membosankan, jadi kami hanya ngemil biji melon. Kakak Longi, orang itu, sangat mirip dengan orang di foto itu. Kau Lin Fan. Kamu mengenalku. Dia yang Markas suruh aku tangani. Tapi dia tidak punya sedikit pun aura seni bela diri padanya. Dia jelas orang biasa. Om Yaji ini sangat kuat. Kau tahan dia, tunggu aku pulih. Aneh, setiap kali aku menggunakan napas yin yang untuk menyelidiki tubuhnya, itu seperti memasuki lubang hitam. Sepertinya dia memiliki tidak ada aura seniman bela diri sama sekali padanya. Tapi mengapa? Dia tinggal di sampingku begitu lama, dan aku tidak merasakannya sama sekali. Adik kecil, apakah kau pikir aku cantik? Kamu sedikit mirip pipiku. Beraninya kau begitu kasar. Roh segala sesuatu di langit dan bumi. Anugerahkan sebagian dari kekuatan yin yangmu padaku. Tuan Guyu marah. Kekuatan yin yang begitu kuat, seperti 100 matahari yang membakar. Apakah kau percaya pada cahaya? Ini adalah cahaya. Mataku akan buta. Bola kecil di kepalanya terlihat sangat bagus. Kapan aku bisa punya satu juga? Aku juga mau. Wanita, benar-benar menyukai hal-hal yang berkilau. Aku akan memberitahumu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Bertobatlah. Sangat menakutkan, aku tidak tahan. Tunggu sebentar. Kalian adalah orang Pulau Timur. Bagaimana kau tahu? Kupikir aku tidak punya aksen. Bagaimana bisa orang dari Pulau Timur berbicara bahasa Mandarin? Oh ya, kenapa aku tidak menyadarinya? Aku tahu. Mungkin itu karena kita sudah terlalu lama tinggal di Xia Agung. Jadi kita beradaptasi. Bukankah itu membuat kita sesama penduduk desa? Warga desa bertemu warga desa dengan berlinang air mata. Cepat. Bagaimana kabar kalian di sini? Kesejahteraan, gaji, deadline.
Apakah perlakuannya baik-baik saja? Benar-benar lusuh. Bisa menghasilkan 200 yuan sebulan. Beraninya kau mengabaikan keberadaanku. Kalian semua diam. Kamu juga berbicara bahasa Mandarin. Ayo, kita mengobrol sebentar. Bukan itu intinya. Intinya adalah kau akan mati. Roh segala sesuatu di langit dan bumi. Anugerahkan semua. Anugerahkan semua kekuatan yin yangmu padaku. Serakah sekali. Jika serangan ini dilepaskan, semua orang akan mati atau terluka. Lari. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. 50.000, 100.000, 150.000. Mengumpulkan energi yin yang dari segala sesuatu di langit dan bumi menjadi satu bola. Kekuatan semacam ini bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh kekuatan manusia. Merepotkan. Berubah menjadi air berdarah. Nah, cepat menyingkir. Benda ini sedikit seperti ki spiritual langit dan bumi. Melahap ki spiritual langit dan bumi. Untuk memurnikan meridia, darah, dan tulang. Melepaskan tubuh fana. Pergi bom yin yang. Aku akan mencoba menggunakan teknik pernapasan tingkat pemula kultivasi. Bolanya sedang diserap. Cahayaku akan padam. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mengapa kekuatan yin yangku terus-menerus diserap olehnya? Bagaimana ini mungkin? Dia melahap kekuatan yin yang. Ini seperti seseorang melempar bom padamu. Tapi kau malah memakan bom itu. Bagaimana dia melakukannya? Tidak bagus. Kultivasiku juga sedang diserap. Jika ini terus berlanjut, aku akan menjadi lumpuh. Sudah berakhir, tidak bisa ditarik kembali. Terima kasih, Tuan, sudah menyelamatkan saya. Sangat kuat. Hanya berdiri di sana, sudah secara halus, merasakan kekuatan langit dan bumi. Xiao-xiao. Data kekuatan tempur. Penguji kekuatan tempur mengalami malfungsi. Stamina tidak dapat diukur. Benar-benar tidak ada cara lain. Aku masih harus bergerak. Yang mulia tersembunyi dan tidak menampakkan diri. Tersembunyi dalam-dalam. Bolehkah aku menanyakan garis keturunan tuanmu? Guruku sudah naik. Kamu tidak perlu tahu namanya. Berhenti berdebat. Tuan NB kami adalah Onmyoji nomor 1. Di negara Pulau Timur. Dia bisa melihat segalanya. Di depannya. Penyembunyian tidak ada artinya. NB, mungkinkah itu? Dari klan Onmyoji Agun. NB, orang seperti ini. Benar-benar sebuah legenda. Ya Tuhan, akhirnya melihat orang yang sebenarnya. Dia menggunakan energi untuk melindungi penguji kekuatan tempur. Aku masih tidak bisa melihat data kekuatan tempurnya. Onmyoji NB Saiseki. Legenda mengatakan dia adalah keturunan dari Onmyoji Agung NB no Seimei. Kau masih punya sedikit kekuatan. Tapi kalian orang negara Xia Agung punya pepatah lama. Selalu ada langit di atas langit. Kenapa akhir-akhir ini, semua orang terus mengatakan ini padaku? Tidak berbudaya sekali, bukan? Ini benar-benar membuatku kesal setengah mati. Tidak berbudaya. Dengan darahku perintahkan para dewa. Sangat bagus. Hanya mencari mati sembarangan. Tuan NB paling membenci ketika orang berkata, dia tidak berbudaya. Ketika kamu dilumpuhkan oleh Tuan NB, aku harus mengambil kembali apa yang hilang dariku. Kekuatan yin yang, dan mendapatkannya kembali. Tuan NB akan bergerak. Dia memanggil Shikigami. Kakak hati-hati. Ini adalah gadis suci. Rekaman video horor yang beredar. Panggilan menyeramkan larut malam. Dendam yang kuat. Mungkinkah dia? Keberadaan yang begitu menakutkan telah benar-benar menjadi Shikigami Tuan NB. Apa aku bermimpi? Aku benar-benar melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dewi masa kecilku. Teknik pemanggilan. Sudah lama tidak menggunakannya. Kalau begitu aku akan memanggil salah satu temannya untuk bermain. Bisian. Ayo. Kakak, kamu tidak gagal. The film Anak was itu ternyata juga translated tahu teknik and pemanggilan. narrated by Bagaimana itu Media. mungkin? Kakak, kamu ternyata kenal kakak Bisian. Aku sangat suka kuteknya. Aku akan mengupasnya untuknya sebentar lagi. Dan membawanya padamu. Tidak perlu sungguh. Jadi dia seorang pemanggil. Tidak heran, aku tidak bisa merasakan aura seniman bela dirinya. Tapi meski begitu, ini masih sangat berbahaya. NB Saiseki, mungkin belum menggunakan kekuatan sejatinya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan.
Adegan ini kurasa aku melihatnya di film. Sebelumnya, adegan yang sangat klasik. Dua aliran energi Hetzla melonjak dengan cepat. Keduanya terlihat seperti musuh yang bertemu. Mata mereka menyala dengan amarah. Gadis suci, pergi. Sangat menyentuh. Aku sudah menunggu begitu lama, akhirnya sequelnya ada di sini. Kakak Bisian, ayo. Bisian akan bergerak. Gadis suci, bertahanlah. Energi Hetzla berkurang. Bisian menggunakan hati tulusnya dan menggerakkan Sadako. Mereka berdua saling mencintai dan membunuh selama bertahun-tahun untuk benar-benar berakhir seperti ini. Meskipun konyol, ini sangat menyentuh. Benda tak berguna. Itu hanyalah permulaan. Jangan kira kau satu-satunya yang bisa menipu. Dengan darahku reinkarnasi dunia kotor. Majulah leluhur. Leluhur, apakah dia akan memanggil Enbino Seimei sendiri? Leluhur Om Yoryo, itu adalah seseorang dari lebih dari 1000 tahun yang lalu. Seorang ahli super. Para ahli hebat mengobrol dan tertawa. Dan pasukan berubah menjadi debu hanya dengan jentikan jari mereka. Perbuatannya masih diwariskan. Hingga hari ini, menghadapi sosok seperti ini, kau hanya bisa menunggu kematian. Kosong. Bisakah leluhur menjadi tidak terlihat? Mungkinkah? Pemanggilan gagal. Leluhur terlalu sibuk. Mari coba lagi. Majulah leluhur. Biarkan aku membantumu. Keluar. Aku sedang tidur siang. Anak mana yang memanggilku? Keluar. Selamat datang leluhur. Aku dari keluarga NB. Penerus generasi ke-98. Master Om Yoryo saat ini. Fisik terlalu lemah. Kekuatan Yin yang habis lagi. Zaman sekarang orang selemah dirimu. Bahkan bisa menjadi Master Divisi Yin Yang. Aku membandingkannya dengan markas besar penegakan hukum. File rahasia. Itu benar-benar NB nomor Seimei sendiri. Legenda mengatakan, Enbino Seimei sangat melindungi miliknya sendiri. Suatu ketika seseorang dari keluarga Liu Sheng mengutuk Divisi Yin Yang, dan dia menghancurkan mereka. Terlalu kejam. Hari ini seperti menghadapi musuh besar. Tolong, leluhur bergeraklah. Siapa yang begitu lancang, berani menindas seseorang dari Divisi Yin Yang-ku? Tepat di belakangmu. Dengan leluhurku bergerak, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Kau bajingan, selalu membuat masalah. Untuk orang tua ini. Orang tua ini akan memukulmu sampai mati hari ini. Pukul sampai mati. Kau bajingan. Keturunan durhaka. Selalu membuat masalah. Untuk orang tua ini. Keturunan durhaka. Apakah dia salah orang? Pukul sampai mati. Selalu membuat masalah. Untuk orang tua ini. Kau keturunan durhaka. Berhenti memukul. Berhenti memukul. Jika kamu memukul lagi, kamu akan membunuh seseorang. Aku benar-benar minta maaf. Ini salahku karena tidak mendisiplinkan dengan benar. Aku tidak menyangka keturunanku akan begitu tidak sopan. Oh ya, teman kecilin, aku ingat. Terakhir kali tuanmu memanggilku untuk bermain catur. Kau masih berlatih latihan pernapasan. Baiklah. Sepertinya memang begitu. Leluhur, kenapa? Aku memukulmu itu menyelamatkan hidupmu. Jika dia benar-benar bergerak, mencubitmu sampai mati, akan lebih mudah daripada mencubit semut sampai mati. Jangan sebut kau, bahkan jika aku yang maju, itu akan sia-sia. Teman kecilin. Karena tidak ada hal lain di sini, aku akan pergi sekarang. Hei, tunggu. Aku masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku akan secara pribadi membawa mereka untuk bertemu dengan Kerajaan Dacia, kepala penegak hukum. Hei, tidak. Berlari sangat cepat. Bukankah orang tua The ini film was mencoba mencuri translated kemenanganku? and narrated by M Media.
Tuan, tolong serang aku dengan kekuatan penuh. Kau pasti tidak menggunakan kekuatan penuhmu barusan. Aku ingin menyaksikan kekuatan sejati senior. Tolong kabulkan permintaanku. Ya, senior. Mari kita saksikan. Aku juga sangat menantikan nilai kekuatan tempurmu. Kakak, lupakan saja. Baiklah, kalau begitu mari kita cari Mama dan Papa. Baik. Sepertinya, aku hanya bisa memaksamu untuk bergerak. Xiaoran, Kakak Long Yi telah terprovokasi. Kekuatan tempurnya telah menembus batasnya. 40.000. 45.000. 50.000. Naga sombong. Apakah senior dipukuli menjadi pasta daging olehku? kenapa kamu begitu ngotot? Senior, tolong jangan menahan diri. Jangan khawatirkan aku. Kalau tidak, adalah penghinaan terhadap semangat seni bela diri. Jika kau tidak bergerak hari ini, aku akan terus mengikutimu. Baiklah. Kakak Long Yi, kekuatan tempur senior telah muncul. Tapi kecepatan lonjakannya terlalu cepat. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Apa? Mataku sama sekali tidak bisa menangkap gerakannya. Di mana dia? Tubuhku tidak bisa bergerak lagi. Apakah aku akan mati? Xiaoran, Ya. Kakak Long Yi, kamu baik-baik saja. Untuk menjadi lebih kuat, aku rela melakukan apa saja. Tapi orang ini sama sekali tidak mungkin untuk melampauinya. Markas besar. Lin Feng, aku tidak bisa menanganinya. Kalian pikirkan cara lain. Kepala penegak. Long Yi berkata dia tidak bisa menangani masalah Lin Feng. Lin Feng. Menarik. Kamu sudah datang, kamu sudah datang. Sahabat kecil Lin, kau akhirnya datang. Kami telah menunggu dengan hormat di sini untuk waktu yang lama. kamu mengenalku. Ya, kami adalah para penjaga di sini. Seseorang meminta kami untuk menunggumu di sini. Seperti apa rupa orang itu? Saat itu dia hanya mengenakan jubah. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia mengatakan bahwa suatu hari, Anda pasti akan datang ke sini. Dan meminta kami untuk memberikan barang ini kepada Anda. Ini Liontin Giok Ibu. Lin Xiaoran. Eyo. 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 Di mana dia sekarang? Dia hanya meminta kami untuk menyerahkan barang ini kepada Anda. Dan tiba-tiba menghilang. Semua ini. Apa pedulinya? Teman kecil, jangan takut. Siapa kamu? Apakah kamu mencari ibumu dan ayahmu? Bagaimana kamu tahu? Karena aku sudah melihat mereka. Benarkah? Di mana mereka? Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Pedang itu. Cabut pedangnya.
Setelah mencabutnya, aku bisa membawamu untuk menemukan mereka. Nona muda, Anda tidak boleh. Ini adalah kultivator iblis leluhur pertama dari sekte iblis. Dia dulunya adalah iblis super dari kerajaan Sia Agun. Para ahli yang tewas di tangannya, jumlahnya tidak kurang dari puluhan ribu. Jika dia dilepaskan, siapa yang tahu badai besar, berdarah seperti apa yang akan kembali terjadi. Orang tua, kamu datang cukup cepat. Jika aku tidak disegel, bagaimana mungkin aku membiarkanmu begitu sombong? Aku membenci. Aku sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Di zaman kemerosotan Dharma, masih bertemu kultivator sepertimu. Ini benar-benar langka. Kamu juga seorang kultivator. Anak muda. Kamu tidak mengenaliku. Hari pertama kamu tiba, kita sudah bertemu. Jadi begitu. Kamu baru saja bilang kamu bertemu orang tuaku. Bantu aku mencabut pedang ini, dan aku akan memberitahumu di mana mereka berada. Sahabat kecil Lin, jangan sampai terjebak. Sepakat. Akhirnya kamu termakan umpan, bahwa aku, seorang kultivator iblis, telah jatuh ke keadaan seperti ini. Ini semua salahmu. Hari ini aku telah melarikan diri, dan aku pasti akan memusnahkanmu. Sahabat kecil Lin, betapa bodohnya Anda. Anak muda, kamu benar-benar mencabut pedangnya. Haruskah aku menyebutmu percaya diri, atau bodoh? Melihat kamu membiarkanku keluar, aku akan menjawab satu pertanyaan untukmu. Dulu orang tuamu dibawa pergi oleh seorang pendeta Taos beralis putih. Mereka bilang mereka akan pergi ke kota Jinghang. Daus alis putih. Mungkinkah guru membawa ayah dan mama pergi? Untuk apa semua ini? Wujud asliku telah muncul. Kembali ke puncaknya. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak bagus, sahabat kecil Lin dalam bahaya. Meskipun kami mempertaruhkan nyawa tua kami harus melindunginya sepenuhnya. Formasi konstruksi iblis 2 bentuk Qian Kun. Kenapa kamu berkultivasi keabadian? Bukankah berkultivasi keabadian itu untuk melampaui semua batasan dan melakukan sesuka hati? Berkultivasi keabadian menekankan kebebasan dari perselisihan duniawi. Dao ada di dalam diri sendiri, memutus belenggu langit dan bumi. Apa yang kamu sebut bertindak sesuka hati itu bersifat iblis. Aku tidak peduli apa katamu. Sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku. Pedang sumber kehidupan. Teman lama. Setelah turun gunung, ini pertama kalinya aku menggunakanmu melawan musuh. Ki kebenaran langit dan bumi, luas dan abadi. Aku tidak berniat membunuh abadi, tapi hanya untuk menebas hantu dan dewa. Bagus. Kami masih meremehkan sahabat kecil Lin. Ya. Baru saja dia telah mencapai kondisi puncak, namun masih bukan lawan. Pasti curang. Lin Fen, Aku akan menyerahkan tempat ini padamu. jangan khawatir. Xiaoran. Ayo pergi. Baik.